Cerita dilanjutkan dengan pavilion Linbao yang sedang melakukan pelelangan. Terlihat juru lelang yang sedang menawarkan sebuah pedang dengan harga awal 2000 mutiara emas. Setelah harga awal dibuka, para peserta juga mulai menawar, dimulai dari 3000 sampai dengan 10.000 mutiara emas. Hingga pada saat juru lelang akan menutup penawaran, datang suara dari Suyang yang menawar dengan harga 1 juta mutiara emas. Tentu saja membuat semua peserta lelang terkejut, termasuk juga dengan juru lelang. Kemudian juru lelang itu memberikan pedangnya pada Suyang. Alih-alih mengambilnya, Suyang langsung membakar pedang itu menjadi abu terbang, yang membuat juru lelang tidak terima dan marah kepada Suyang. Melihat juru lelang yang marah, Suyang memberikan jawaban yang mengejutkan semua orang yang ada di sana. Suasana pelelangan juga menjadi sangat kacau, karena mengetahui kalau rumah lelang Linbao ingin menghancurkan sekte Tianlan. Menyadari kalau orang suruhannya telah dibunuh oleh Suyang, membuat juru lelang ketakutan dan akan melarikan diri. Akan tetapi Suyang langsung membunuhnya hingga menjadi abu terbang. Melihat Suyang yang begitu overpower, para peserta lelang juga menjadi ketakutan. Namun pada saat yang sama, Suyang merasakan Zhao Bai dan rekannya yang sedang bersembunyi. Saat itu Zhao Bai langsung menuntut kematian dari adiknya yang telah dibunuh oleh Suyang. Dia juga langsung mengeluarkan paksaannya karena marah. Akan tetapi Suyang tidak mengingat siapa yang telah dia bunuh. Mendengar jawaban Suyang, Zhao Bai tidak berpikir lagi dan langsung menyerangnya dengan api ajaibnya. Melihat itu, rekannya juga ikut membantu dan menyerang secara bersama-sama. Melihat Suyang terbakar oleh api, mereka langsung tertawa dengan sombong dan mengira sudah membunuh Suyang. Zhao Bai juga berencana untuk merampok sekte Tianlang dan menjual Ling Qingsu. Namun Suyang lebih ajaib daripada api ajaib. Dia tidak bisa terbakar, yang seketika itu menghentikan tawa dari Zhao Bai yang digantikan dengan kemarahan. Zhao Bai juga langsung menyerang kembali, tapi serangan itu bisa dihindari dengan mudah oleh Suyang. Bahkan dia terpental karena serangan balik dari Suyang. Rekannya yang melihat itu juga ikut membantu dan menyerang Suyang. Akan tetapi seperti sebelumnya, musuh sekuat apapun akan terlihat lemah jika dihadapan dengan Suyang. Dan rekan Zhao Bai juga langsung terbunuh hingga menjadi abu terbang. Melihat rekannya mati dengan mudah, Zhao Bai langsung murka dan kembali bangkit untuk menyerang. Tapi Suyang menekannya sampai membuat lantai jebol. Yang mana tepat di bawah lantai itu adalah tempat penyimpanan harta dari pavilion Linbao. Melihat ini, Suyang langsung masuk dan tidak mau melewatkan kesempatan itu. Suyang juga langsung mengambil berbagai harta yang menarik di matanya. Di sisi lain, Zhang Xuangtian sedang mengintai Suyang dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun Zhao Bai yang terkubur di reruntuhan, dia bangkit kembali dan menjadi marah karena bisa dikalahkan oleh seorang pemurnian Qi. Mengetahui hal ini, Zhao Bai kembali menemukan kesombongannya dan meminta Suyang untuk berlutut. Akan tetapi Suyang langsung membunuhnya tanpa ampun.
Di sisi lain, Zhang Xuangtian melihat Su Yang masuk dalam jebakannya. Dia langsung menyerang dengan formasi pengikat naga. Tapi formasi itu tidak cukup untuk membunuh Su Yang dan menghilangkan semua kesombongan yang dia miliki hingga berubah menjadi rasa takut akan kematian. Diserang dari belakang juga membuat Su Yang sedikit kesal. Dengan itu Su Yang langsung membunuh Zhang Xuangtian tanpa menyisakan apapun darinya. Su Yang juga membakar pavilion Lingbao dengan setengah harta yang belum dia ambil. Di sisi lain, segerombolan perampok sedang membicarakan sekte Tianlan. Mereka berniat untuk menghancurkan sekte Tianlan dan mengambil semua hartanya dan mendirikan sekte mereka sendiri. Namun saat mereka sedang tertawa kegirangan, Su Yang datang dan menghampiri mereka semua. Menyadari hal tersebut, salah satu dari mereka langsung mengemarahi Su Yang dan juga memberitahu kalau mereka sedang merampok sekte Tianlan. Sementara itu di sekte Tianlan sedang terjadi pertempuran dengan para perampok. Terlihat Ling Qingsu, Sanyang, Kongyan, dan para murid lainnya sudah unggul dalam pertempuran tersebut. Mereka juga sangat bersemangat saat menghadapi para perampok untuk mempertahankan sekte Tianlan. Mereka juga tidak ragu untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri. Para murid sekte Tianlan bahu-membahu melawan para perampok untuk menjaga sekte Tianlan, sehingga mereka pun bisa mengalahkan para perampok dan hanya menyisakan pemimpin mereka saja. Menyadari situasinya sudah berbalik, pemimpin perampok itu membela diri dan mengatakan kalau mereka memiliki 20 orang di ranah Golden Core. Namun pada saat yang sama, Su Yang datang dan membawa banyak inti Golden Core dari teman para perampok itu, yang tentu saja membuat para perampok yang tersisa juga menjadi kaget dan tidak percaya. Dengan itu Su Yang langsung mengambil inti Golden Core dari perampok yang tersisa. Pada saat yang sama binatang awan langsung mengumpulkan inti Golden Core yang ada dan menjadikannya sebagai makanan. Melihat perjuangan muridnya, Su Yang menjadi senang dan memuji mereka semua. Dipuji oleh Su Yang, membuat si Ting Peng kegirangan dan langsung memeluk Kongyan. Su Yang lalu beralih ke Sanyang dan menanyakan kue spiritual yang dibuatnya. Akan tetapi kue spiritual itu sudah hancur karena Deng Xuan sebelumnya, sehingga Sanyang langsung berlari untuk membuatnya kembali. Kemudian Ling Qingsu memperkenalkan dua murid baru kepada Su Yang. Namun ada seseorang yang datang ke sekte Tianlan dari prefektur Tianwu yang mengajak Su Yang untuk bergabung dengan mereka, dan dia bernama Yu Tiansong. Dia juga menjelaskan berbagai keuntungan jika sekte Tianlan bergabung dengan mereka, dan mereka akan mendapatkan 1000 mutiara emas setiap bulannya, juga tidak akan diganggu oleh para perampok lagi. Mendengar itu tentu saja membuat Ling Qingsu, Si Ting Peng, dan lainnya menjadi kesal. Tapi mereka dihentikan oleh Su Yang. Yu Tiansong juga meminta Su Yang untuk meminum racun jika tertarik untuk bergabung. Melihat racun di depannya, Su Yang meminta Kongyan untuk mendapatkan racunnya. Lalu Si Ting Peng maju dan memukul Yu Tiansong. Dia lalu memasukkan racun itu ke dalam mulutnya. Setelah itu Su Yang berpesan agar mereka tidak mengganggu sekte Tianlan lagi. Kemudian Su Yang memberikan 2 pil kepada Jiang Dong dan juga Liu Dan
untuk menaikkan kultivasi mereka. Sementara itu di kota Qizhou, orang-orang sedang membicarakan Zadong dan juga Liu Dan yang telah menaikkan kultivasinya. Pada saat yang sama datang seseorang yang memberitahu kalau murid sekte Tianlan akan melakukan terobosan. Mereka pun langsung berlari dan mengintip para murid yang sedang akan menerobos. Setelah Su Yang memberikan pil kepada 4 muridnya, mereka semua langsung berkultivasi dan menerobos secara langsung, sehingga mengagetkan semua orang yang melihatnya dari luar pintu sekte. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Lian Qixi Wannian episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.